Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang audit personalia. Nah, sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk sama anggota kelompoknya. Jadi yang pertama, di sini ada Gilang Aji Saloka, Hilma Tanisa Ahyasunas, Ines Damayanti, Ista Khalifah, Kartika Indah Puspita, Leticia Nur Safritriani, dan Maiswari Chandra Ningtyas. Baik, supaya teman-teman sekalian dapat memahami apa sih itu audit personalia. Jadi audit personalia adalah mengevaluasi kegiatan-kegiatan personalia yang dilakukan dalam suatu organisasi. Nah, dia ini mencakup satu departemen atau perusahaan keseluruhan. Hasilnya memberikan umpan balik tentang fungsi personalia bagi para manajer operasional dan departemen personalia. Nah, ringkasnya, audit personalia adalah pemeriksaan kualitas secara menyeluruh mengenai kegiatan-kegiatan personalia dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat dari audit personalia. Yang pertama, manfaatnya adalah mengidentifikasi kontribusi-kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, menjernihkan tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Kegunaan audit personalia. Yang pertama, mengidentifikasi sumbangan-sumbangan Departemen Personalia kepada organisasi. Kedua, meningkatkan kesan profesional terhadap Departemen Personalia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme lebih besar di antara para karyawan Departemen Personalia. Yang keempat, menstimulasi keseragaman kebijaksanaan dan praktik-praktik personalia. Yang kelima, memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen Personalia. Poin selanjutnya akan membahas tentang tujuan audit personalia. Tujuan yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Tujuan yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tujuan ketiga adalah memastikan ketaatan berbagai program sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, kebijakan yang berlaku di perusahaan. Tujuan berikutnya, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Tujuan yang terakhir, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas bagi program atau aktivitas sumber daya manusia. Secara garis besar, tujuan dari audit personalia yaitu untuk menilai sumber daya manusia atau tenaga kerja apakah sudah menjalankan tugasnya dengan sesuai ataukah tidak, serta mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam organisasi atau perusahaan. Pelaksanaan audit personalia. Pelaksanaan ini sebaiknya mencakup evaluasi terhadap fungsi personalia, mencakup penggunaan prosedur personalia oleh para manajer, dan mencakup kegiatan tersebut pada sasaran kepuasan karyawan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh personal internal maupun eksternal. Langkah-langkah dalam pelaksanaan proses audit personalia menurut Walter Mahler. Di antaranya yaitu, yang pertama, memperkenalkan gagasan audit dan menekankan manfaat yang diperoleh. Yang kedua, memilih personel dengan keterampilan yang luas dan memberikan pelatihan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari tahun yang berbeda dalam organisasi. Yang keempat, menyiapkan laporan audit untuk manajer lini dan evaluasi Departemen SDM. Yang kelima, mendiskusikan laporan dengan manajer operasi. Dan yang terakhir, menyatukan tindakan korektif. Materi selanjutnya adalah pendekatan riset untuk audit. Pendekatan riset untuk audit terbagi menjadi 5 pendekatan. Yang pertama, pendekatan komparatif. Yang kedua, pendekatan wewenang dari luar. Ketiga, pendekatan statistikal. Keempat, pendekatan kepatuhan. Dan terakhir adalah pendekatan MBO. Pertama, pendekatan komparatif.
Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk membandingkan hasil-hasil kegiatan personalia tertentu beserta program-programnya. Pendekatan komparatif kerap digunakan untuk membandingkan masalah ketidakhadiran, perputaran karyawan, dan data gaji. Kedua, pendekatan wewenang dari luar. Tim audit menggantungkan pada penemuan-penemuan oleh ahli atau konsultan dari luar perusahaan sebagai standar dengan mana kegiatan atau program personalia yang akan dievaluasi. Konsultan ataupun temuan-temuan riset dapat membantu mendiagnosis penyebab masalah-masalah yang timbul. Selanjutnya adalah pendekatan statistik. Dari catatan yang ada, tim audit menyusun standar secara statistik dengan mana berbagai kegiatan atau program dievaluasi. Dengan standar matematis ini, tim bisa menemukan kesalahan dengan tepat sasaran. Sebagai contoh, dari catatan yang ada dalam perusahaan mengungkapkan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Keempat adalah pendekatan kepatuhan. Melalui pengambilan sampel elemen sistem informasi personalia, tim audit dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai hukum atau peraturan dan kebijakan atau prosedur perusahaan. Dengan upaya pencarian fakta ini, tim dapat menentukan apakah ada penyelewengan terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan tersebut legal atau tidak. Terakhir adalah pendekatan MBO atau Management by Objectives. Tim audit dapat membandingkan hasil kegiatan personalia dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan terakhir adalah meminta staf SDM dan manajer menetapkan tujuan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Bidang-bidang pelaksanaan kerja yang jelek dapat dideteksi dan dilaporkan. Peralatan riset personalia. 1. Wawancara atau interview. 2. Kuesioner dan survei. 3. Analisis catatan. 4. Informasi eksternal. Dan 5. Percobaan personalia. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu sumber informasi mengenai kegiatan personalia. Melalui adanya komentar dan pendapat akan membantu tim audit menemukan bidang yang memerlukan perbaikan. 2. Kuesioner dan survei. Melalui survei karyawan, gambaran tentang kegiatan personalia dapat dikembangkan secara lebih akurat. 3. Analisa catatan yang direview oleh tim audit, yaitu catatan keamanan dan kesehatan karyawan, tingkat absensi atau perputaran, rencana files karyawan, studi program dan kebijaksanaan di bidang personalia, skor tes pendahuluan dan tes purna, laporan-laporan program khusus. 4. Informasi eksternal. Sumber informasi eksternal berasal dari kantor tenaga kerja pemerintah, asosiasi industri dan profesional, hasil riset universitas atau lembaga konsultan, dan perusahaan pesaing. 5. Percobaan personalia. Percobaan ini memungkinkan Departemen Personalia untuk membandingkan kelompok percobaan dan kelompok pengendali di bawah kondisi normal. Laporan audit yaitu suatu deskripsi komprehensif yang berisi hasil pengolahan temuan dari kegiatan audit personalia yang mencakup baik penghargaan terhadap praktek efektif maupun rekomendasi bagi perbaikan praktek yang tidak efektif. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.